Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. FLASHBACK kasus Subang, misteri Banpol yang menyeret Danu, keberadaannya begini ternyata. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Dalam perkembangan pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ada banyak misteri. Misteri muncul karena tidak banyak keterangan dari tim penyidik kepada media massa. Tapi berbeda dengan misteri-misteri lainnya, sosok Banpol menjadi misteri yang cukup menggegerkan di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Jika misteri lain terjadi karena tidak ada keterangan dari polisi, justru soal Banpol ada pernyataan dari Polda yang membantah keberadaan sosok Banpol di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Padahal, dialah yang mengajak Danu masuk TKP. Sosok Banpol kian menjadi misteri karena sejumlah YouTuber yang mencoba untuk menemui dan mewawancarai sosok ini terkait keberadaannya di TKP kasus Subang, juga tidak berhasil menemukan sosok ini. Maka tak heran kemudian banyak dugaan apakah Banpol ini adalah saksi yang dilindungi terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Seperti diketahui, sosok Banpol ini sempat menggegerkan publik karena telah mengajak Danu masuk ke TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 atau sehari setelah kejadian kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Munculnya sosok Banpol setelah Danu diwawancarai YouTuber di kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Danu mengatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, dia diminta seorang Banpol, yang semula dinilainya sebagai seorang polisi. Saat itu, Danu diminta masuk TKP lewat pintu belakang dan disuruh menguras bak mandi. Keterangan ini memicu respon dari kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, dan dari pakar forensik Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri. Di kanal YouTube Denny Darko dengan judul, Dr. Hastri, tidak perlu pengakuan untuk menentukan tersangka. Alat bukti sudah cukup. Sabtu, tanggal 27 November tahun 2021, malam, Sumi Hastri mengulasnya. Menurutnya, TKP kasus Subang telah terkontaminasi karena sudah dimasuki orang-orang di luar tim Inavis, yang dikhawatirkan akan menghilangkan dan merusak barang bukti di TKP. Bahkan, akibat ulahnya masuk ke TKP kasus Subang, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat meminta polisi menetapkan Danu dan Banpol sebagai tersangka karena menerobos TKP yang sudah diberi garis polisi. Tak itu saja, Rohman menuduh pemunculan sosok Banpol adalah rekayasa semata. Alasannya, sejak mendampingi Yosef di setiap pemeriksaan kasus Subang, tidak pernah muncul soal Banpol di BAP. Baik kuasa hukum Danu dan Yoris saat itu, Ahmad Taufan maupun Yoris sendiri mengakui keberadaan sosok Banpol tersebut. Mengutip dari kanal YouTube Yahya Mohamed yang tayang pada Jumat tanggal 24 Desember tahun 2021, kuasa hukum Yoris dan Danu, pada saat itu Ahmad Taufan memaparkan bahwa seperti halnya kejadian Banpol yang ramai diperbincangkan bahwa soal Banpol sudah ditambahkan di BAP Danu saat pemeriksaan kasus pembunuhan Subang. Kami merasa bahwa kasus Banpol sudah dilaporkan dan kebetulan di BAP sudah dimasukkan, selanjutnya silakan kepada polisi untuk menindaklanjutinya, ujarnya. Seyogyanya Banpol ini harus diperiksa sampai tuntas, ujarnya menambahkan. Hingga saat ini kabar apakah sosok Banpol tersebut sudah diperiksa atau belum? Karena menurut kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, bisa saja itu menjadi petunjuk penting, apa alasannya dan siapa yang menyuruh Banpol tersebut masuk ke TKP. Namun di sisi lain, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Acaniago sebelumnya memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkara pembunuhan Subang. Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes R.D. Acaniago saat dikonfirmasi wartawan, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Menurut R.D. Acaniago setelah kejadian area TKP merupakan ranah dari penyidik. Dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. Nggak ada, TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada Banpol untuk membuka-buka itu tidak ada, kata R.D. Acaniago menegaskan. Anjas sendiri menduga bahwa polisi sudah memeriksa Banpol tersebut namun tidak dirilis ke publik, karena tentu identitas Banpol tersebut sangat mudah untuk ditelusuri. Apalagi Banpol tersebut seperti pengakuan Yoris, sering terlihat membantu di kantor Polsek Jalan Cagak, Subang.
Di suatu sisi, untuk mengungkap sosok Banpol tersebut, YouTuber Heri Susanto berusaha untuk melakukan wawancara dan mengungkap tentang sosok Banpol tersebut, namun tidak berhasil, bahkan komunikasi pun terputus. Hal itu dikemukakan Heri Susanto melalui kanal YouTube Heri Susanto yang tayang Sabtu tanggal 27 November tahun 2021, dan menceritakan sulitnya untuk bisa bertemu sosok Banpol tersebut. Dalam narasinya, Heri Susanto menyebutkan bahwa nama sosok Banpol tersebut bukanlah Uci seperti yang dikemukakan Yoris, nama Uci hanya nama panggilan saja. Nama aslinya berinisial S. Heri memaparkan, setelah menuju kantor Polsek Jalan Jagat tidak bertemu, Heri kemudian menuju rumah Banpol tersebut di kawasan Nagrag, Subang, namun menurut kabar dari istrinya, S saat itu tengah berada di kantor Polsek Jalan Jagat. Saya pun kembali ke Jalan Jagat dan ternyata dia tidak ada di sana dan saya mencoba kembali ke rumahnya di kawasan Nagrag, dan ternyata tidak ada juga, tuturnya. Setelah mencoba melakukan komunikasi melalui WA, pesan tersebut hanya dibaca kemudian nomor HP Heri Susanto diblokir sehingga komunikasi tidak bisa lagi dilakukan. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.